Sementara itu, Saudara, Bandara Internasional Dubai yang merupakan bandara terbesar di Uni Emirat Arab dan menjadi salah satu bandara tersibuk di dunia mengonfirmasi bahwa 4 orang terluka pada hari Sabtu akibat serangan yang melibatkan rudal balistik Iran. Selain Bandara Internasional Dubai, serangan juga dilaporkan terjadi di bandara komersial lainnya di wilayah tersebut, termasuk Bandara Internasional Kuwait. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada hari Sabtu dalam operasi besar-besaran dan menargetkan pusat militer. Serangan Amerika dan Israel terhadap Iran mengganggu penerbangan yang melintasi Timur Tengah dan sekitarnya, terutama wilayah udara yang menghubungkan Eropa, Afrika, dan Asia. Iran kemudian membalas serangan tersebut dengan menembakkan drone dan rudal ke Israel, serta mengarahkan serangan ke pusat militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Dan Saudara, saat ini kita sudah tersambung dengan Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha. Selamat malam, Pak Yuda. Selamat malam, Mbak Dian. Ya, Pak Yuda, bagaimana saat ini situasi terkini di Dubai? Apakah masih ada serangan-serangan? Ya, dapat kami update, Mbak Dian, bahwa pada hari kedua, tanggal 1 Maret 2026, serangan rudal maupun drone dari Iran masih terus menyasar ke UAE. Pemerintah UAE sudah menyampaikan informasi bahwa total ada 165 rudal balistik, 2 rudal jelajah, dan 541 drone yang dikirimkan oleh Iran menuju ke UAE. Dan sebagian besar memang sudah dapat di-intercept. Nah, ancaman yang terbesar adalah serpihan atau debris dari hasil intercept tersebut yang kemudian dapat melukai masyarakat. Ya, dari catatan terakhir yang disampaikan oleh otoritas UAE, total ada 3 korban meninggal dan kemudian 58 korban luka-luka. Oke, Pak Yuda, saya konfirmasi ulang, ada 3 korban WNI yang meninggal, betul? Bukan, maksudnya 3 korban yang meninggal total, ini Oke. warga negara Pakistan, Bangladesh, dan Nepal, bukan warga negara Oke. Indonesia. Oke, berarti bisa dikonfirmasi bahwa dalam serangan yang berdampak kepada Uni Emirat Arab, tidak ada WNI yang terluka ya Pak, atau menjadi korban dalam serangan ini? Ya, kami dapat konfirmasi berdasarkan komunikasi kami dengan otoritas tempat dan juga dengan komunitas masyarakat Indonesia. Hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban serangan rudal maupun drone dari Iran. Baik, dalam situasi seperti ini bagaimana kondisi WNI di sana Pak? Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kedubes RI di sana? Ya, total ada 81 ribu warga negara Indonesia yang tinggal di seluruh UAE yang terbagi ke dalam 7 emirat. Berbagai macam langkah sudah dilakukan oleh KBRI Abu Dhabi dan juga KJRI Dubai. Pertama, kita menetapkan rencana kontingensi ya, untuk mengatasi situasi kedaruratan ini. Kemudian yang kedua, kita telah menetapkan status siaga 3 ya, untuk memberikan alert kepada masyarakat bahwa kita sudah masuk ke dalam situasi darurat. Dalam rencana kontingensi ada 4 status keamanan. Pertama, situasi normal. Kedua, siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah membentuk crisis response team yang terdiri dari unsur-unsur KBRI Abu Dhabi, KJRI Dubai, dan juga unsur-unsur masyarakat. Jadi kita bersatu padu untuk memberikan pelayanan dan juga pelindungan secara terintegrasi dengan masyarakat. Himbauan-himbauan juga sudah disampaikan baik oleh KBRI dan KJRI, termasuk menyampaikan nomor hotline. Ya. Jika terjadi suatu kedaruratan, mereka bisa segera menghubungi nomor hotline yang sudah kami sediakan. Dan yang terakhir, kita juga menyiagakan tim protokol dan konsuler untuk memantau posisi atau situasi yang ada di airport, ya, baik itu di airport Dubai maupun di airport Abu Dhabi.
Oke, berbagai imbauan ini telah disampaikan oleh WNI di sana, tapi Pak, ada bagaimana skema jalur evakuasi misalnya, apakah itu sudah disiapkan? Ya, sudah. Jadi dalam rencana kontingensi tentu kita harus memikirkan the worst case scenario. Ya, namun kami perlu tegaskan bahwa saat ini kami masih menetapkan status siaga 3. Jadi belum mencapai status siaga 1, di mana siaga 1 itulah kemudian proses evakuasi kita lakukan. Tentu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang ada di pusat. Kami yang dapat kami sampaikan adalah pada saat ini agar masyarakat tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan, selalu memonitor informasi resmi yang disampaikan oleh otoritas tempat, melakukan lapor diri bagi WNI yang belum melakukan lapor diri, dan segera menghubungi hotline jika terjadi situasi kedaruratan. Ya, ini kan serangan rudal ini juga menyasar atau mengenai Bandara Internasional Dubai, Pak. Lalu bagaimana situasi penerbangan di sana, Pak Yuda? Ya, sejak hari pertama serangan Iran terhadap UAE, GCAA atau Otoritas Penerbangan Sipil UAE telah mengumumkan penutupan wilayah udara UAE, sehingga ini akan berdampak kepada penghentian penerbangan baik yang ada di Airport Dubai maupun yang ada di Airport Abu Dhabi. Dan hingga saat ini ya kami dapat mencatat ada 21 warga negara Indonesia yang terdampak karena penghentian penerbangan ini. 12 diantaranya ada di Abu Dhabi dan 9 ada di Dubai. Dan kita sudah memberikan bantuan dan memastikan bahwa mereka sudah mendapatkan penanganan dan juga akomodasi. Oke, baik, ada 21 WNI yang terdampak dan penanganannya juga sudah dilakukan. Lalu Pak, sambil memantau atau mengamati situasi saat ini, langkah konkret apa yang dilakukan Duta Besar RI di sana atau Kedutaan Besar RI di Uni Emirat Arab untuk memastikan WNI ini akan tetap aman di tengah mungkin saja potensi eskalasi yang akan meningkat? Ya, pertama tentu dalam situasi kedaruratan ini kita perlu menyampaikan langkah-langkah kontingensi yang kita sudah siapkan kepada masyarakat. Hal ini sangat penting untuk membuat masyarakat tetap tenang namun waspada. Nah, untuk itu kami sudah melakukan town hall meeting melalui pertemuan secara virtual dengan seluruh masyarakat Indonesia yang ada di UAE untuk menjelaskan update situasi keamanan terakhir dan juga langkah-langkah kontingensi yang sudah disiapkan baik oleh KBRI dan KJRI. Informasi yang lengkap itu akan sangat membantu masyarakat untuk tetap tenang. Dan kedua, tentu tadi kami sampaikan kita membentuk crisis response team untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi lebih lanjut. We have to think the worst case scenario. Tentu kita tidak mengharapkan hal ini terjadi, namun dalam konteks rencana kontingensi kita harus mempersiapkan hal tersebut. Dan itu sudah kita siapkan sejak sekarang. Baik, meskipun kalau bisa dikoreksi kalau saya salah Pak Yuda, tapi kalau tidak salah memang jalur udara atau penerbangan di sana ditutup ya Pak. Betul ya Pak Yuda? Dalam situasi seperti ini. Ya, tapi apakah sudah ada perencanaan misalnya kalau nanti situasinya semakin tidak kondusif, bagaimana? Apakah ada langkah misalnya memulangkan WNI atau seperti apa mengevakuasi? Sudah sejauh itu perencanaannya atau masih optimis bahwa ya situasinya akan tetap kondusif? Dapat kami sampaikan bahwa rencana kontingensi kami sudah mempersiapkan jika nanti kita mencapai status siaga 1, yaitu ketika kita mulai melakukan langkah-langkah evakuasi. Artinya rute evakuasi juga sudah kita siapkan. Namun untuk alasan keamanan kami belum bisa dapat sampaikan saat ini. Oke, seperti apa skema evakuasinya Pak Yuda? Ya, tentu detailnya ada berbagai macam opsi evakuasi yang sudah kita siapkan. Ya. Namun sekali lagi untuk alasan keamanan kami tidak dapat sampaikan untuk saat ini. Oke, baik. Tapi tentu saja setiap perencanaan itu sudah disiapkan ya Pak Yuda untuk situasi yang terburuk begitu sudah disiapkan untuk keamanan warga negara di sana. Pak Yuda, dampak langsung yang dirasakan oleh WNI di sana dalam situasi serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, seperti apa bisa digambarkan Pak Yuda?
Ya, dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat, termasuk warga negara kita, tentu adalah terkait dengan mobilitas, ya, karena tentu ancaman yang terbesar saat ini adalah debris dari rudal-rudal atau drone yang berhasil diintercept oleh UAE. Nah, untuk itu otoritas UAE sudah menyampaikan imbauan bahwa untuk sekolah akan dilakukan secara online, jadi tidak masuk secara fisik ke sekolah, dan juga sudah ada imbauan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk dapat melakukan work from home, seperti itu. Oke, baik. Berarti sampai dengan saat ini belum ada WNI yang melaporkan kondisi mereka misalnya tidak dalam kondisi baik atau seperti apa, itu ada laporan-laporan yang sudah disampaikan sampai dengan saat ini ke Kedubes, Pak Yuda? Ya, dari komunikasi kami dengan masyarakat melalui town hall maupun melalui informasi yang kita terima dari hotline, hingga saat ini tidak ada warga negara kita yang terdampak langsung dari serangan rudal. Namun tadi kami sampaikan ada 21 WNI yang terdampak karena penutupan penerbangan. Sedangkan WNI yang lainnya tetap dalam kondisi aman. Namun sekali lagi kami tetap mengharapkan ya, para WNI untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, ya, mengurangi pergerakan keluar rumah untuk hal-hal yang non esensial, ya, menjauhi jendela, ya, kaca dan sebagainya karena kemungkinan debris bisa masuk dari situ, dan kemudian juga terus berkomunikasi dengan KBRI dan KJRI. Baik, komunikasi terus dilakukan kepada warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab dan sejumlah imbauan juga sudah disampaikan untuk WNI di sana tetap waspada, dan tentu saja kita harapkan eskalasinya tidak meningkat dan situasi tetap kondusif supaya kondisi warga negara Indonesia juga tetap aman. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, sudah bergabung di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak Yuda, terima kasih.